Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang yang insyaallah akan kita pergunakan kembali untuk menggali ilmu bahasa Arab. Dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Arabiyyah Linasyi'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita termasuk orang-orang yang diberi kefaqihan, kefahaman dalam agama ini dan khususnya dalam ilmu bahasa Arab. Kita akan langsung membuka bukunya. Oke. Insya Allah kita akan memulai dengan melanjutkan beberapa latihan ya dari pertemuan lalu, karena di sini ada beberapa latihan penting yang harus kita kerjakan. Di sini ada latihan ketiga ya. Latihan ketiga ini perintahnya adalah takallam ya. Ucapkanlah hat as'ilatan wa ajwibatan kama fil misalaini. Jadi berikanlah pertanyaan atau sebuah pertanyaan dan sekaligus sebuah jawaban seperti dua contoh berikut ini. Kita lihat contohnya di sini. Yang pertama, soalnya ini. Tawabi'u Fatimah. Ya, tawabi' dan Fatimah. Kemudian kita membuat sebuah pertanyaan. Liman hadhihi tawabi'? Ya. Liman ini artinya milik siapa? Li, huruf lam yang ada di sini li ya, itu menunjukkan kepunyaan. Liman, man itu siapa? Jadi milik siapa perangko-perangko ini ya. Nah, kenapa? Ada di sini harus kita jelas ya, menentukan tawabi ini hadza atau hadhihi ya. Tawabi ini kategorinya muzakkar atau muannas ya, dan tawabi karena tawabi ini adalah bentuk plural dari tabi. Kalau tabinya sendiri muzakkar, tapi kalau sudah lebih dari dua menjadi tawabi, ini menjadi muannas. Kemudian jawabannya hadhihi tawabi'u li Fatimata ya. Di sini jawabannya tentu saja karena pertanyaannya milik siapa? Ada huruf lam, berarti jawabannya harus ada huruf lam juga di sini. Hadhihi tawabi'u li Fatimah. Kita lihat ya, saya ulangi lagi. Jadi membuat pertanyaan, kemudian ketika menjawab ambil kalimat ini diulang di sini. Hadhihi tawabi'u li Fatimah. Begitu juga contoh yang kedua, qalamul muhandis. Liman hadzal qalam? Ya. Liman hadzal qalam? Hadzal qalam lil muhandis. Ya. Milik siapa pena ini? Pena ini milik insinyur. Oke. Insyaallah ya bisa dipahami. Kita akan memulai latihan ini. Kita lihat siapa absen pertama malam ini. Bu Bambang ya. Kita mulai dari Bu Bambang. Silakan Bu Bambang. Ini soalnya ini. Supaya Ustaz ya. Iya. Manzilu akhi. Iya. Liman hada
manzilu akhi. Ini dipisah. Kalau lihat, ini juga dipisah kan? Ketika dijadikan sebuah pertanyaan, memakai kata isyarah dulu. Ini manzil itu memakai hadza atau hadhihi? Hadza. Berarti liman hadza? Oh iya. Ya Ustaz. Ya. Oke, silakan. Manzilu akhi. Manzilu akhi. Limanzilu hada akhi. Liman hadza? Liman hada. Nah, manzilnya, akhinya dicoret dulu. Karena kan gini, manzilu akhi artinya adalah rumah laki-laki. Rumah saudaraku, saudara laki-lakiku, ya. Atau rumah saudaraku, kalau perempuan kan saudari ya. Rumah saudaraku, berarti pertanyaannya, rumah siapa ini? Nah, rumahnya sudah kelihatan, berarti kalau sudah kelihatan dia harus memakai alif lam. Berarti liman hadzal manzil, baru dijawab. Oh iya ya Ustaz. Ya, oke. Coba diulangi, silahkan. Manzilu akhi. Liman hada manzil. Ya, pakai alif lam ya. Liman hadzal manzilu. Liman hadal manzilu. Hadal manzilu li akhi. Ya, ahsanti barakallahu fik ya. Jadi seperti itu. Karena sudah ketahuan rumahnya ya. Apakah rumahnya terlihat oleh mata kita atau dekat ya? Maka manzilnya harus pakai alif lam. Liman hadzal manzil? Hadzal manzil li akhi. Rumah ini milik saudaraku ya. Oke, barakallahu fik. Kemudian setelah Bu Bambang, Bu Ela ya, silakan. Nah, Ustaz. Tes. Halo. Ya, silakan. Ustaz keluar suaranya ya? Ya, terdengar. Okay. Suratu Sadiqi. Ya. Liman hadihi suratu hadihi suratu li sadiqi. Oke, barakallahu fiik, ahsanti ya. Liman hadhihi surah atau liman hadhihi suratu? Hadhihi suratu li sadiqi ya. Li sadiqi. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Ela, Bu Fitria silakan. Hablut tilmizi. Ya. Liman hadha al-habalu. Ayo. Hadzal habalu litilmizi. Oke, barakallahu fiik, ahsan. Hablu apa? Tali. Tali, oke, tali ya. Dalam konteks ini adalah tali. Tapi kalau konteksnya alat-alat, biasanya alat-alat pertukangan adalah kabel ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Fitria, Bu Widi, silakan. Liman hadhis sahifatu. Sahifah. Iya. Oke. Hadhis sahifatu lil ustadzu. Lil Lil itu huruf lam ustadi. Ya. Dia huruf. Ya, oke. Diulang, oke. Hadhis sadiqatu sahifatu. Dari pertanyaannya. Liman hadhis sahifatu. Hadhis sahifatu lil ustadi. Oke. Ahsan, barakallahu fiik ya. Tidak boleh ragu-ragu ya. Hadhis sahifatu lil ustadi ya. Huruf lam mengkasrahkan
merupakan isim, huruf jar, seperti min, ya, seperti ila, seperti fi, ya. Ketika maknanya adalah kepemilikan. Berbeda nanti huruf lam yang masuk kepada kata kerja berbeda lagi nanti. Itu bukan bahasannya. Oke. Barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Widi, Bu Yasmin mau menjawab. Kalau tidak berarti Bu Zakia, silakan Bu Zakia. Hakibatu walidi. Liman hazihi hakibatu. Liman hadhil. Oh iya. Liman hazihil hakibatu. Hazihil hakibatu li walidi. Wa-nya yang panjang ya. Hazihil Coba hakibatu hadhil li walidi. liwalidi. Li walidi. Ya, seperti dalam doa pada orang tua apa? Wali walidayya. Rabbighfirli Rabbik firli. wali walidayya. Ya, Wali oke. walidayya. Coba diulang sekali lagi. Hadhil haqibatu Hazihil. liwa. Hazihil hakibatu li walidi. Ahsan ya. Liwalidi, karena nanti kalau wawunya yang pendek menjadi walad, anak ya. Nah, Tetapi ketika wawunya panjang berarti ayah. Oke, barakallahu fiik. Kemudian nomor selanjutnya Bu Agita ya, silakan. Ustadz, nggak kelihatan Ustadz. Oh ya, sebentar. Oke. Silakan. Ta'amut talibi. Ya. Dibuat pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini. Liman hazihi tawabi'i. Nih, ini ya, nah ini yang ini. Oh. Ini kan soalnya tawabi yang ini. Menjadi seperti ini gitu ya. Sekarang tawabinya Liman hazihi talibi. ini ta'amut. Liman hazihi ta'amut talibi. Nah, ta'am ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Berarti pakai hadhi atau hadza? Oh ya, haza, maaf Ustadz. Oke, tolong Liman diulang. haza Oke. ta'amut talibi. Ininya jangan dulu dilibatkan ketika dalam pertanyaan. Oh, Karena kan ini sebuah jawaban ya. iya. Ini jawaban, berarti sekarang ketika bertanya, Haza. ya. Liman haza ta'amu. Ewa. Haza ta'amut talibi. Hadza ta'amu Haza ta'amut talibi. li. Pakai li ya. Lit talibi. Oke, coba diulang jawabannya sekali lagi. Haza ta'amu lit talibi. Oke, ahsan, barakallahu fik ya. Nah, jadi ta'amut talibi ini makanan atau apa ya, bekalnya mahasiswa gitu ya. Ataupun santap makannya mahasiswa. Liman hadat ta'am, milik siapa makanan ini? Hadat ta'amu lit talibi. Makanan ini milik seorang mahasiswa atau mahasiswa itu ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Abu Bambang lagi ya. Ulbatu akhi. Ini Ulbatu ya. akhi. Akhi atau ini ada huruf ta. Oh, ukhti. Iya. Ulbatu ukhti. Ulbah kemarin apa, Bu? Kota. Ya, kotak ya. Kotak milik saudariku. Perempuan. Iya. Saudari saja cukup. Saudari dan saudara sudah membedakan. Saudari berarti kan ukhti ya. Oke, barakallahu fik. Silakan dijawab. Liman hadihil Ya. ulbatu. Ya, liman hadil ulbatu? Hadihil ulbatu li ukhti.
Ya, ahsant, barakallahu fik ya. Liman hadhil ulbatu? Hadhil ulbatu li ukhti. Jadi kotak ini milik saudariku. Oke, barakallahu fik. Kemudian kembali Bu Ela ya, silakan. Waraku tajiri. Liman hadha waraku? Hadha waraku litajiri. Oke, hadzal waraqu litajiri. Waraq apa? Warak. Ya, kertas. Kertas. Ya, kertas. Ahsan, barakallahu fik. Oke, alhamdulillah ya. Jadi sekarang kita mengetahui bahwa huruf lam yang masuk kepada isim itu maknanya adalah kepemilikan. Dan ini berlaku ketika misalkan bersambung dengan dhamir muttasil, yaitu kata ganti yang bersambung. Seperti li. Hadzal kitab li. Kitab ini milikku. Kemudian hadzal kitab lahu. Kitab ini miliknya, seorang laki-laki. Hadzal kitab laha. Ya, kemudian laka, laki. Nah, begitu juga ketika bersambung dengan isim. Li walidi, li talibi, li ukhti, ya, li tajiri. Ini maknanya adalah kepemilikan, ya. Oke, kita akan lanjutkan ke latihan 3 ini, ya. Oke, selanjutnya Fahmi Nur Fauzi, ya. Oke. Ini perintahnya imla al-faragha bi kalimatin munasibatin musta'inan bis surah. Isilah titik-titik berikut ini dengan kata yang sesuai menggunakan petunjuk dari gambar-gambar berikut ini, ya. Nomor 1, silahkan Pak Fahmi. Suaranya belum terdengar? Mungkin gangguan lagi ya? Tidak terdengar suara apapun. Oke, kita lanjut dulu ke Pak Fahmi Siregar sambil menunggu audio Pak Fahmi Nur Fauzi normal kembali. Jangan Pak Fahmi Siregar nomor 1. Afwan Ustadz, ini saya iya. baru gabung, tapi di buku saya kok kayaknya nggak ada ya? Di buku tidak ada? Ada 2 lembar ke Kayaknya belakang, sih, Ustaz. 2 lembar ke belakang itu, Ustaz. Ada. 2 lembarnya lagi. Oh, Oke. 176 ya? Iya. Oke, mau lewat dulu ya? Ya, lewat dulu, Ustadz. Oke, siap. Berarti Pak Fahmi Nur Fauzi suaranya masih belum terdengar. Ada masalah di audionya. Oke, sekarang Ustadz, ini halaman berapa? Maafan Ustadz. tadi setelah latihan tadi 176. lewat ya. Ada 2 halaman. Ini halaman 176. iya, Ya, udah, 176. Oke. Syukran Ustadz. Oke. Nah, sekarang Bu Fitria ya? Bu Fitria silahkan nomor 1. Ustaz. Ya, tafadhali. Tatanawalu 'alal ghada'i Tanawaltu ya. Iya. Tatanawaltu Bukan. 'alal ghada'i. Tanawaltu. Tanawaltu 'alal ghada'i bitufahi Ya. wa pisang apa Ustaz, lupa. Apa pisang? Mauzah. Ya, mauzah. Wa mau Bisa mauzah saja atau mauzah. Ini dua-duanya ada ya dalam bahasa Arab. wa mau zati kan tufah itu. Iya, Wa mau- oke. Oke, barakallahu fiik ya. Jadi tanawaltu 'alal ghada'i bitufahi wa mauzati ya. Saya menyantap makan siang ya. Atau saya makan siang dengan
sebuah apel dan sebuah pisang, dengan satu buah pisang ya. Nah, bisa memakai bi tadi sudah benar ya, ataupun kalau tanpa huruf bi, tanawaltu 'alal ghada'i tufahatan wa mauzatan ya. Ini sebagai maf'ul ya, dan menunjukkan bilangan. Jadi sebuah apel dan satu buah pisang ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Fitria ada Bu Widi, silakan. Nomor 2, Bu Widi. Ya, Ustaz. Ya. Hadiyatul ummi. Ya. Ya, sahih. Hadiyatul ummi. Hadiyatul ummi. Artinya apa sih? Hadiah ummi. Kotak. Sekotak. Ini kotak itu ulbah. Iya, oke. Lanjutkan. Hadiyatul ummi. Ulbatan. Hadiyatul ummi. Ulbatan. Ya. Minal halwa. Minal Oke. halwa apa halwa? Halwa ya? Halwa. Minal halwa. Ya, karena dia ada alif maksurah. Kalau alif bengkok ya, Oh iya. dia tidak dibaca kasroh, tidak dibaca i. Oke. Hadiyatul ummi ulbatan ya tadi. Ulbatan minal halwa. halwa. Bisa ulbatan sebagai tamyiz atau ulbatun. Dua-duanya bisa ya. Ulbatan berarti menunjukkan bilangan secara sekaligus ya. Hadiyatul ummi ulbatan minal halwa atau ulbatun minal halwa, itu dua-duanya bisa ya. Oke. Kemudian setelah Bu Widi, Bu Zakia silakan. Wasoltu ila Ya. mudiri. Begitu ya, Ustaz? Berarti kan wasol itu apa? Aku tiba di... Ya. Kok ada gambar orang ya, Ustaz? Diabaikan saja ya. Yang penting kita sampai di mana gitu. Kalau misalnya wasoltu ila mudiri misalnya, itu bisa ya, Ustaz? Misalnya ke kepala sekolah gitu. Bisa saja, tapi tidak lazim ya, tidak Lebih ke tempat ya. Lebih ke tempat ya. Wasoltu ila madrasati fi sa'atin salasa. Fi kemarin sudah kita bahas untuk jam. Fi Jam itu sa'atin, harus memakai alif. Misalkan fi sa'ati salasa. Harus pakai alif. Fi sa'atin asalasa. Asali. Fi sa'atin asalisa. Oke. Ini tidak boleh pakai tanwin ya. Karena ada alif lam. Oke, silakan diulang. Wasoltu ila madrasati fi sa'atin salasa. Fi sa'ati. Nah, alifnya sama. Berarti asalisa. Oke, barakallahu fiik. Coba sekarang sekali lagi diulang agar madrasati fisa. Oh ya. Wasoltu ilal madrasati fis saati as-salisa. Fis saati salisati ya. Oke, barakallahu fiik. Ahsan. Oh, fis saati salisati. Sama ya, karena saya disambung boleh dibacanya ya. Misalkan ini kan, ini sa.
Bukan sa-nya tapi sa. Fis Sa. saati as-salisati. Fis saati as-salisati. Ya. Nah, fis saati salisati. Ya, oke. Dengan baik, kita akan lanjutkan ke latihan 4. Rattibil kalimati litusbiha. Ya, litusbiha ibaratan mufidatan. Jadi, susunlah kata-kata berikut agar menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Ya. Sekarang nomor 1 Bu Agita ya. Silahkan. Ya, Nasim ini nama ya. Itu Nasim Nama ya, Ustaz, ya? seorang laki-laki. Ya. Nasim yazhabu ilan nadi Ya. nadi yaumal khamis. Oke. Ahsanti. Berarti Nasim nomor 1 ya. Kemudian ini nomor 2. Yazhabu ila nomor 3. Ila. Kemudian 4 ya. 5. 6. Oke, ahsan ya. Tuh. Ustaz, kalau dibalik boleh? Yadhabu Nasim Bisa. gitu. Boleh. Bisa. Ya. Yadhabu Nasim. Yadhabu Nasim ilan nadi yaumal khamis. Bisa ya. Barakallahu fiik. Ketika diperbolehkan itu ketika apa? Ketika ini katanya kan untuk satu orang ya. Dan Nasim ini satu orang. Tapi ketika misalkan nanti bentuknya jamak, maka tidak bisa dibolak-balik. Misalkan al-aulad gitu ya. Nasimnya diganti dengan al-aulad. Berarti kan aulad ini lebih dari 2 orang. 3 orang ya. Yadhabunya harus di depan. Yadhabu al-auladu. Nggak boleh al-auladu yadhabu. Kalau auladnya di depan, ininya nanti ada perubahan ya, tapi belum pada babnya. Untuk sementara ini boleh ditukar. Nasim boleh nomor 1, ataupun yadhabu boleh nomor 1 ya. Barakallahu fiik. Kemudian Bu Bambang, silahkan Bu Bambang nomor 2. Usolli Ya. ma'a walidi Oke. il masjidil kabiri. Oke. Berarti usolli 1 ya. Usolli ma'a 2. 3. Fi ya, fi-nya ke 4. Ini 5. Ini 6. Oke. Usolli ma'a walidi fil masjidil kabiri. Oke. Nih, kalau kita perhatikan ya, Bu Bambang dan yang lainnya, ini semuanya, hampir semuanya huruf gundul gitu ya. Jadi memang kita sudah bisa membaca Arab gundul ya. Oke, barakallahu fiik. Setelah Bu Bambang, Bu Ella ya. Ya, coba ya Ustaz. Oke. Fil ulbati ishruni qita'at apa? Ishruna. Isruna qita'ah minal khalwa. Oke. Di dalam Berarti- kitab itu ada 20 ya. 20 potong manisan. Ya, oke. Ini nomor 1 ya, fi. Nomor 2, Fi ulbati berarti ya. Ya. 3, ishrun isrun ya. qita'atu. Qit'atin jadi Qita'atun. ya. Nomor karena kemudian boleh ke ishrun. Kemudian halwa terakhir ya. Minal khalwa ada Oh, minal minal halwa ya, oke.
Oke, ya. Fil ulbati ishruna qit'atin, ya, minal halwa. Ini qit'atun bisa dibaca qit'atin atau qit'atan, ya. Seperti yang kemarin saya bilang bahwa isim yang menunjukkan jumlah seperti dalam bahasa Indonesia butir, ya, buah, kemudian kilo, ya. Jadi ini adalah ukuran-ukuran sebuah benda atau jumlah sebuah benda pada asalnya dibaca qit'atan, ya. Ishruna qit'atan minal halwa. Tapi boleh juga dijadikan mudhaf ilaih, ya, menjadi ishruna qit'atin minal halwa. Oke, barakallahu fik, ya. Alhamdulillah semuanya jawabannya benar, ya, dari ketiga soal ini, dan kita sudah bisa membuat sebuah kalimat sempurna, ya, dan menyusun kata-kata yang diacak menjadi sebuah kalimat sempurna, ya, dan urutan yang tepat. Barakallahu fik. Kemudian selanjutnya kita akan membaca latihan yang kelima. Rattibil ibarati litusbiha faqratan mafhumah. Ya. Ini satu orang nih, ya. Coba sekarang giliran siapa? Setelah Bu Ella tadi, ya. Pak Fahmi Nur Fauzi mau coba audionya sudah berjalan? Afwan Ustadz, Ya. sudah terdengar Ustadz? Ya, alhamdulillah. Oke. Coba, ya. Ya Ustadz. Nah, ini ada empat kalimat, ya. Ini disusun agar menjadi sebuah paragraf yang sempurna, ya. Coba kita kasih waktu, silakan. Pakai hitungan waktu enggak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan. Akhdoroti ummu Ya. ulbata halwa li'auladiha salasa. Oke. Coba ini kita tandai dulu menjadi nomor 1, ya. Nomor 1 Ustadz. Oke. Nomor 2-nya? Nomor 2-nya yang terakhir ya Ustadz. Hasba Mustafa. Hasaba Mustafa. Ya. Kito al-halwa. Oke. Ini 2, ya. Terus 3-nya? Waqala. Nah, nomor 3-nya yang mana? Yang Wajada yang atas Ustadz. Ya. Oke. Nomor 3 ini. Wajadaha khamsa asrota qita'ah. Qit'atan. Qit'atan. Ya, karena ini jumlah bilangan, ya. Oke, terus berarti nomor 4, ya. Waqala luwa ya Ustaz tuh. Lil wahid. Ya, lil wahidi. Khamsu qita'ah. Khamsu qita'in. Ya, karena ini mudhof ilaih. Oke. Ya. Coba ada yang mau meneliti sudah benar atau salah? Ada yang mau menyalahkan atau membenarkan? Oke, untuk lebih jelasnya kita terjemahkan, ya. Oke, Pak Fahmi, kita terjemahkan. Nomor 1 apa? Artinya nomor 1 ini ahdorat. Ahdorat itu kemarin
Kalau hadoro adalah hadir. Kalau ahdoro adalah menghadirkan, ya. Tapi karena pelakunya adalah ya, menjadi ahdorat. Oh iya Ustaz. Jadi ibu menghadirkan atau membawakan. Membawakan ya Ustaz. Ya. Ibu menyediakan atau membawa ulbat halwa li auladiha. Ibu membawa satu kotak manisan atau permen untuk anak-anaknya yang 3 orang. Ada 3 orang. Ya, oke. Kemudian nomor 2, hasaba Mustafa qita'a al-halwa. Kemudian Mustafa menghitung jumlah manisannya itu gitu ya Ustaz. Ya, oke. Kemudian lalu wajada, setelah menghitung dia tahu. Jadi wajada itu mendapati. Bukan, mendapati. Oh, dia wajada tuh mendapat ya Ustaz. Ya. Dia mendapatkan. Mendapati atau dia telah menghitung, yang mendapati maksudnya mendapati bahwa jumlahnya ada 4 ya Ustaz. Dia mendapati jumlah permennya, jumlah matinya khamsa asyarata. Khamsa asyarata berapa? Khamsa itu apa? Khamsa itu 5. 5. Asyarah berapa? 15. 10. Berarti 15 butir ya. Butir. Qit'atan itu butir. Berarti setelah menghitungnya Mustafa mendapati bahwa jumlah manisannya adalah 15. Kemudian dan dia berkata lil wahid gitu. Setiap orang itu kan anaknya ada berarti masing-masing ada 3, berarti masing-masing mendapatkan 5 butir gitu ya Ustaz. 5 butir. Oke, barakallahu fiik. Berarti urutannya tadi jawabannya sudah benar. 1 ya, 2 3 4 ya. Alhamdulillah. Jawabannya benar ya, barakallahu fiik. Oke, kita lanjut ke ini pelajaran baru ya. Masih tersisa waktu kita ya. Ini baru jam 20.46, maka kita akan lanjutkan saja dengan membaca percakapan ini ya, pelajaran baru, pokok bahasan baru, yaitu Hujratu Fatimah. Hujratu Fatimah. Hujrah kemarin apa? Kamar ya. Kemudian Fatimah, nama Fatimah, berarti kamar Fatimah ya. Oke. Siapa yang akan membaca? Ana Ustaz. Oke, silakan. Al-ummu ta'ala ya Fatimah. Ini maaf. Ta'ala itu untuk laki-laki ya. Nah, sekarang ta'al itu kan kalimat perintah ya. Kalau untuk laki-laki ta'al. Kalau untuk perempuan berarti ta'ali. Makanya saya bilang kepada ikhwah fillah atau kepada ibu-ibu nih, tafaddali, silahkan. Tapi ketika untuk laki-laki, tafaddal. Nah, ini juga sama, ta'al dengan ta'ali. Ta'ali ya Fatimah. Oke, silakan. Al-ummu ta'ali ya Fatimah. Mahadha al-ummu hujratun nauma tahtaju ila tanzim. Ya, hujrat nih, hujratu an-nauma atau an-naumu atau an-naumi. Hujratu an-naumi. Oke, barakallahu fiik. Terus lanjutkan. Hujrat disambung. Ya, disambung karena mudah-mudah pilih. Hujratun naumi tahtaju ila tanzim. Iya. Fatimah, madza af'alu ya ummi? Ya. Al-ummu iftahin nafizata
Litadkhula samsu. Ya, litadkhula syamsu. Litadkhula samsu. Ya. Fatimah fatahtuha ya ummi. Oke. Cukup sampai situ. Kita terjemahkan ya. Oke, silakan dari awal diterjemahkan dulu Bu Zakia. Kemari ya Fatimah. Apa Ya. ini? Ya, oke. Hujratun naumi. Kamarmu hari ini Ya. tahtaju memerlukan ila tanzim. Memerlukan tanzim dibereskan apa ya Ustaz? Ya. Artinya perlu dibereskan. Kamarmu hari ini perlu dibereskan. Atau perlu ditata ya. Perlu ditata. Tanzim itu tata Ustaz. Iya, menata. Makanya tanzim itu adalah organisasi dalam bahasa Arab, karena organisasi ini menata ya sebuah pekerjaan gitu ya, manajemen. Oke, barakallahu fiik. Terus Maza af'alu ya ummi? Apa yang harus aku lakukan ya Ibu? Ya. Iftahin nafizata. Jendela. Kamu bukalah jendelanya. Iya. Litadkhula dan bukalah atau ya. Dan bukanlah jendela itu. Dan bukalah jendela itu dan litadkhula itu biarkan matahari masuk gitu ya Ustaz. Agar ya. Oh, agar matahari masuk. Litadkhula samsu agar matahari masuk. Iya, agar sinar matahari masuk gitu ya. Fatahtuha ya ummi, maka aku membukanya ya Ibu. Iya, aku telah membukanya wahai ibuku. Membukanya wahai ibuku. Ya, kita sekarang bahas dulu ya, sedikit demi sedikit. Itu sudah bagus secara umum, sudah 90% terjemahnya masuk ya ke dalam konteks. Barakallahu fiik. Tapi kita akan bahas beberapa hal. Sebenarnya ini semua sudah kita pelajari ya. Hujratun naumi itu adalah mudhaf ilaih. Hujrah adalah ruangan ya ataupun kamar, naum tidur artinya berarti kamar tidur ya. Ruangan tidur, kamar tidur ya. Hujratun naumi tahtaju ila tanzimin ya. Tahtaju itu adalah memerlukan. Makanya hajat ya. Hajat itu kan keperluannya. Nah, tahtaju ini asalnya dari hajat. Tahtaju, memerlukan. Dan tahtaju ini selalu berpasangan dengan ila. Maaf. Sebentar. Di sini tahtaju ila. Seperti zahaba ila, kemudian dakhala ya. Beberapa kata yang harus berpasangan, masuk ke dalam gitu ya, pergi keluar. Nah, ini seperti ini juga, tahtaju ila tanzimin, kamar tidurmu perlu ditata lagi ya. Kemudian madza af'al, madza itu ada pertanyaan, af'alu itu fi'il ya, kata kerja ya, dari fa'ala. Fa'ala menjadi yaf'alu. Yaf'alu itu untuk huwa. Kalau untuk anta menjadi taf'alu. Kalau untuk hiya menjadi taf'alu juga. Kalau untuk saya menjadi af'alu. Kalau untuk kami, nahnu menjadi naf'alu. Nih. Makanya af'alu, lihat fokus kepada alifnya. Alifnya di situ adalah saya. Madza af'alu ya ummi? Ya. Apa yang harus saya kerjakan? Jadi, kalau misalkan apa yang harus dia kerjakan? Madza yaf'alu ya ummi? Apa yang harus dia kerjakan wahai ibuku? Kalau misalkan Fatimah ini bertanya tentang apa yang dikerjakan, misalkan punya saudara. Saudaranya katakanlah Umar. Ya. Madza yaf'alu ya ummi? Apa yang harus dikerjakan Umar?
wahai Ummi, gitu ya. Kemudian selanjutnya iftahi. Nah, ini pun seperti tadi apa? Ta'ali. Kalau untuk laki-laki iftah. Dari fataha. Fataha itu membuka. Iftah ini bukalah. Iftah. Ya, iftah. Ketika misalkan kita menyuruh anak kita yang laki-laki, karena ada tamu yang mengetuk pintu ya, dan tamunya kita sudah ketahuan. Atau misalkan sang ayah pulang mengetuk pintu, Assalamualaikum. Ibunya lagi di dapur. Maka ibunya ini berkata kepada anak laki-laki, Iftah al-bab. Iftah al-bab ya Umar. Bukalah pintu itu, hai Umar, gitu ya. Di sini iftahi berarti karena yang disuruh adalah Fatimah, ya. Bukan Umar. Iftahi an-nafidata. Wahai Fatimah, bukalah jendela itu. Litadkhula. Kalau lamnya tidak ada, ini tadkhulu. Karena ada lam masuk ke dalam kata kerja litadkhula, dan ini banyak sekali contohnya di dalam Al-Qur'an ya. Tadkhula, siapa yang masuk? Syam. Syam itu kan sudah kita pelajari bahwa asyamsu itu dia muannas, makanya di sini tadkhulu. Ya, karena dia hiya. Kalau huwa menjadi apa? Kalau huwa, siapa yang menjawab? Yadkhulu. Iya. Liyadkhula ya. Jadi karena ada lamnya, katakanlah syamsunya diganti menjadi ayahnya, ya. Liyadkhula. Ya. Dan nafidah diganti dengan albab. Ya. Ceritanya tadi ayahnya mau masuk. Iftahi al-baba liyadkhula abuka atau al-ab. Ya. Karena dia huwa. Dan berbeda lagi kalau anta, ana, dan nahnu. Li'adkhula, linadkhula. Oke, barakallahu fiik. Kemudian fatahtuha, ini fi'il madinya. Artinya apa? Aku sudah membukanya, wahai Ummi. Dari fataha, fataha adalah huwa. Kalau hiya menjadi? Kalau hiya menjadi apa? Sama fatah. Fatahat. Fatahat. Fatahat ya. Tapi bukan patahati ya. Fatahat ya. Kalau anta menjadi? Fatahti. Anta. Fatahta. Ya, fatahta ya. Kalau anti menjadi fatahti. Kalau nahnu? Fatahna. Oke. Nah, ini di sini fatahtuha ya Ummi. Kenapa fatahtu? Karena yang berbicara adalah saya. Kata Fatimah, aku telah membukanya, wahai Ummi. Oke, barakallahu fiik. Ini sekilas ya. Nanti dibaca lagi di rumah, tapi kita akan lanjutkan ke percakapan berikutnya. Agar terbiasa mengulang pembahasan yang telah lalu. Agar jangan sampai pelajaran itu hilang begitu saja. Tapi harus diikat dengan sebuah latihan. Sebentar. Oke. Di sini saya berikan kesempatan pada yang lain. Silahkan yang akan melanjutkan. Yang akan melanjutkan percakapan tadi. Siapa? Pak Fahmi Siregar mau membaca? Pak Fahmi Siregar mau membaca? Atau Pak Alan mungkin? Pak Alan? Bisa ya Ustaz. Maaf, agak terlambat.
Ya, Baik, nggak apa-apa. Ustaz. Silakan. Baca ya. Ya, ya. Al-ummu doi al-malabisa fil khazinah Fil fil khiznah khiza. fil hizanati Iya, oke. fil hizanah fil hizanah Terus dibaca dulu nanti baru dah kita. wada'tuha fil khiza Fatimah wada'tuha fil khizanah. Oke, barakallahu fikum. Terus dua lagi nih. Al-ummu thumma rotibi as-sarir Iya. rotibi sarir Oke. Fatimah tibuhu. Iya. Tibuhu. Oke, barakallahu fik ya, sudah bagus. Sekarang kita artikan ya. Yang ini dulu Pak Alan, silakan. Doi letakkanlah Ya. letakkanlah, tolong diletakkan, nggak bisa ya. Bisa, Letakkanlah letakkanlah. pakaian ya, Iya. ke dalam Tapi lemari. pakaiannya bukan satu ya, itu. Pakaian itu ke Ya. dalam lemari ya. Iya, oke. Lihat. Da'il malabisa ya. Kenapa malabisa di sini? Kenapa dibaca A? Maf'ulun bih. Iya, dia objek ya. Jadi gini Pak Alan. Yang diletakkan. Iya, yang diletakkan. Kan ini kan kalimat perintah ya, do'i itu. Kalau untuk laki-laki, do'. Iya-nya dibuang, do'. Tapi karena Fatimah yang diperintah, berarti do'i al-malabisa. Ya, oke. Kemudian, fi, huruf apa? Huruf jar. Iya. Yang mengakibatkan fil khizanah. Kasroh. Iya, fil khizanah nanti ya. Khizanah adalah lemari. Oke. Kemudian nih di sini wada'tuha. Haknya itu apa? Lemari. Hizanah. Karena muannats kan. Coba. Malah bisa. Aduh, malah bisa. Iya. Oke, Ya. nih Ya. harus fokus ya. Itu Oke. karena jamak itu muannats, saya nggak pikir Ya. itu. Karena malabisnya pakaiannya lebih dari dua, jadi setumpuk ya. Jadi digambarnya kan acak-acakan gitu ya. Da'il malabisa fil khizanati ya. Wada'tuha, aku telah menyimpannya. Nyahnya ini kembali ke malabis ya. Dia muannas karena jamak ya. Kalau satu berarti dia muzakkar. Oke. Kemudian fil khizanah sama jar dan majrur. Kemudian kita lanjutkan al-ummu. Thumma rattibi. Nah, thumma kemudian rattibi. Rattib itu artinya apa? Merapikan ya. Iya, tertib. Tertib itu bahasa Arab ya. Tertib itu adalah merapikan ya, menyusun ya, atau membereskan ya. Tsumma rattibi, sarir apa? Tidur. Tempat tidur. Berarti ini dibaca dhammah, fathah atau kasrah? Berdiri. As-sahriro ya. Iya, oke. Karena kenapa? Objek. Iya, objek. Yang dibereskan ya. Yang dibereskan ya. Iya. Oke. Ya. Nah, sekarang ternyata belum ya. Kalau tadi kan kata Fatimah ketika disuruh untuk memasukkan pakaian-pakaiannya, kemudian menjawab ya, karena itu mudah mungkin ya. Wada'tuha, aku telah menyimpannya di lemari. Sedangkan ini jawabannya berbeda. Apa ini? Sa'urattibuhu. Saya apa akan artinya? merapikannya. Ya. Sa ini kan akan ya, penekanan saya akan Merapikannya. iya.
Sa'uratibuhu. Hu kembali ke Sarir. iya. Barakallahu fik ya. Jadi hu di Sarir. sini adalah kata ganti untuk sarir ya. Karena sarir itu muzakkar. Muzakkar. Ya. Sebenarnya dia maf'ul, tapi maf'ulnya diganti dengan kata ganti ya. Sa'uratibuhu. Jadi rattaba rattaba itu untuk laki-laki, huwa rattaba. Kemudian kalau untuk hiya apa? Rotabi. Bukan. Fi'il madinya dulu. Mhm. Rattaba untuk huwa. Yartabi, Kalau ya. untuk hiya menjadi Yartabi. Coba kalau sekarang saya beri contoh dulu ya. Dari wado'a nih. Wado'tu untuk saya, wado'na untuk kami. Kemudian wado'a untuk huwa, wado'at untuk hiya. Nah, sama. Belakangnya sama juga. Rottaba, nih, iya-nya nggak ada ya. Rottaba untuk huwa, berarti kalau untuk hiya, Rotabat. Robat. ya, Oh, sudah nyambung ya. Mhm. Ya, rottabat. Kalau untuk anta, Rotabta. rotabta, ya. Kemudian kalau untuk anti, Rotabti. ya, rotabti. Kemudian untuk nahnu, Rotabna. oke, ahsan. Barakallahu fik ya. Pak Alan, nyambung ya insyaallah. Ya Ustaz. Oke, barakallahu fik. Jadi, rottaba untuk huwa, rottabat untuk hiya, rottabta untuk anta, rottabti untuk anti, rottabtu untuk ana, rottabna untuk nahnu. Sedangkan ini fi'il mudhari yang akan dilakukan. Urattibu. Rattaba urattibu ya. Rattaba yurattibu. Kalau untuk ana, berarti kan Fatimah menjawab sebagai ana ya. Sa'urattibuhu, saya akan membereskannya. Urattibu. Sekarang ini untuk ana. Kalau untuk nahnu menjadi apa? Nurotibu. Iya, sanurattibuhu. Kami akan membereskannya. Kemudian kalau untuk huwa, Tibuha. Tubuha. Buha. jadi kalau yang dibereskan tetap sarir ya. Iya. Tapi sekarang pelakunya adalah huwa. Menjadi apa? Sayurat tubuha. Ya, sayurattibuhu. Ya, Sayurat tubuha. karena hu-nya tetap sarir. Ya. Sekarang kalau hiya, Saturat Tibuhu. oke, saturattibuhu. Kemudian kalau anta, Saturotibuhu. saturattibuhu. Kalau nahnu, Sanurotibuhu. ya, oke, barakallahu fik. Artinya ini sudah sebenarnya kita pelajari karena sekarang berbeda kata-katanya, kata-kata baru ya. Pasti ada apa ya? Keterlambatan ketika menjawab itu hal biasa dan ini akan diperkuat dengan latihan. Makanya ketika mendapatkan kosakata baru, khususnya kata kerja, maka rubahlah ke dalam domir-domir yang lain. Ya, di sini uratibuhu menjadi nuratibuhu, yuratibuhu, turatibuhu. Ya, ini penting agar ketika kita membaca kemudian menjawab itu langsung terbayang di dalam otak kita domir-domir tersebut yang sesuai dengan pertanyaannya. Oke, kita akan lanjutkan, kita akan selesaikan. Sebentar. Ini satu orang lagi siapa? Tadi Pak Alan barakallahu fiik sudah membaca. Satu orang lagi. Siapa yang akan membaca? Pak Fahmi Nur Fauzi? Ya Ustaz. Oke, baca silahkan.
wa nazofatil al-maktaba. Wa nadhifi. Jadi Wa nazifi al-maktaba. ya. Oke, kemudian Waknusi. iya. Oke. Waknusi ya Ustaz itu. Ya, waknusi. Waknusil waknusil ardi. Sama kedudukannya seperti al-maktabah. Dia kan dibaca ini karena dia maf'ul, objek. Berarti ini juga sama. Nah, pertanyaannya, waknusi artinya apa? Menyapu, Ustaz. Ya. Sapu. Dan sapulah lantai. Kadang al-ardo itu lantai artinya ya. Waknusil ardo. Ardo ya Ustaz, bukan ya. ardi. Ardo karena kenapa alasannya? Mungkin sama dengan bumi artinya. Maf'ulun bi. Ya, maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih. Jadi dia dalam keadaan fathah. Oke, lanjutkan Pak Fahmi. Hadiro ya ummi. Ya, bukan hadiro ya, tapi ummi gitu. hadir. Hadir, hadir. Ya. Hadir ya ummi. Ya, hadir itu sudah bahasa Indonesia juga kita kalau, gitu ya. Jadi ya. Kalau siap, di gitu. ya, jadi siap ya. Kalau sekarang bahasanya siap. Kalau kita di absen waktu sekolah ya. Misalkan ketika guru memanggil nama kita, Fulan, hadir gitu kan. Jadi sebenarnya pada asalnya haknya yang panjang. Hadir ya. Hadir. Oke, itu artinya dia datang ataupun dalam hal ini kita terjemahkan siap. Siap wahai ummi gitu ya. Di sini nadzifi artinya adalah bersihkan. Bersihkan mejanya gitu ya Ustaz. Ya, bersihkanlah meja itu ya. Kemudian waknusi al-ardo. Kemudian sapulah lantai itu. Hadir ya ummi. Siap. Ya, saya akan kerjakan maksudnya seperti itu ya. Oke, barakallahu fiik. Ini adalah percakapan antara seorang wanita dengan wanita yang lainnya. Makanya ini baru pertama mungkin ya kita pelajari ada nazifi, waknusi, kemudian tadi rottibi dan sebelumnya ta'ali, da'i ya. Ini semua kata perintah untuk perempuan. Tafaddali ya, iqra'i, kemudian uktubi ya. Itu semuanya perintah untuk kata perintah untuk perempuan ya. Adapun untuk laki-laki maka dihilangkan ya-nya. Oke. Barakallahu fikum. Kita cukupkan ya pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca latihan tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua ya. Dan tak bosan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesabaran, kegigihan dan istiqomah dalam mempelajari bahasa Arab ini karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahasa untuk menelaah, memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang bak dulu.